Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada sore yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita terkait dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kemarin sudah tonton videonya tentang pengertian dan bentuk-bentuk korupsi. Sudah nonton semua kan? Halo, sudah nonton? Ada yang sudah nonton video? Belum habis. Belum habis. Oke, nanti silakan di. Baik, saya akan share materi kita hari ini, yaitu korupsi dalam perspektif hukum Islam. Bisa dilihat semuanya? Bisa. Kemarin sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa dalam literatur Islam itu terdapat istilah yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Di sana ada riswah, suap menyuap, ada syirkah, pencurian, kemudian ada al-ghasyu, penipuan, dan ada khianah atau pengkhianatan. Nah, semua ini tergolong dalam tindakan ma'hiyah. Ini sudah pernah saya share dalam video sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan. Korupsi sangat beragam bentuknya, mulai dari mencuri, menipu, menyuap, nepotisme. Maka tindakan korupsi tidak dapat digolongkan ke dalam syirkah. Jadi kebanyakan hari ini ada yang menggolongkan korupsi itu sama dengan syirkah, sama dengan mencuri. Dari satu sisi memang dia mengambil milik hak yang bukan miliknya, akan tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat ada perbedaannya. Ya. Jadi nepotisme, semua bentuk korupsi ini tidak dapat tindakan ini semua tidak dapat digolongkan ke dalam syirkah, yang kemudian diberi sanksi had syirkah ataupun pelakunya dikenakan potong tangan. Jadi tidak serta-merta orang yang melakukan korupsi kemudian boleh dipotong tangannya. Ini harus kita lihat dalam sisi perspektif hukum Islam itu bagaimana. Nah, kita lihat kalau sudah jelas ia mencuri uang negara secara diam-diam dan tindakannya itu sesuai dengan ketentuan syirkah, maka pelakunya dapat dikenakan had potong tangan. Akan tetapi kalau kita lihat dalam perspektif Islam, tindakan syirkah atau pencurian itu, ini sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, surat berapa ini? Sebentar ini saya head dulu, saya admin kawan-kawan. Nah, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an minallah. Ini kebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Ketentuannya adalah apabila seseorang mencuri 1/4 dinar, baru kemudian ia boleh dikenakan had potong tangan. Ini sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dipotong tangan seseorang pencuri pada pencurian 1/4 dinar. Cuman dinar 1/4 dinar, kalau kita lihat 1 dinar itu 4,25 gram. 1/4 dinar artinya 1/4 dikali 4,25 sama dengan 1,6 gram. Dikali dengan harga saat ini. Saat ini 1 gram emas itu berapa harganya?
paduk harga si gram meh jino. Sona belum. Si mayam. Kayak mencapai 5 juta tengku. Hampir mencapai 3 juta. Nah, ini Ya. 1,6 gram. Ya, kalau hari ini misalnya harga emas 1 gram itu 505.000, maka 1,6 gram sama dengan 808.000. Artinya kalau seseorang mencuri uang, mencuri sesuatu senilai 808.000, maka kemudian baru dia boleh dikenakan had potong tangan. Jadi menyatakan wamano sabohnya hanya potong tangan. Itu dalam ketentuan sirkah. Nah, ketentuan lain terhadap pelaku sirkah itu adalah, ini ketentuan had potong tangan bagi pelaku pencurian. Yang pertama, dia berstatus sudah balik. Artinya kalau anak-anak mencuri tidak boleh dipotong tangan. Ya. Kemudian yang kedua berakal. Artinya kalau orang gila tidak boleh dipotong tangannya. Kemudian pencurian tersebut sudah mencapai batas nisab, yaitu 1/4 dinar. Kemudian pelaku tidak mempunyai ikatan keluarga dengan korban. Ya, bukan anak mencuri harta ayah, bukan ayah mencuri harta anak. Nah, kemudian yang selanjutnya, pencurian dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa. Artinya kalau seseorang mencuri makanan untuk dimakan karena kelaparan, itu orang tersebut tidak bisa dikenakan had potong tangan. Ya. Nah, jadi itu mengenai had potong tangan. Kemudian kita masuk ke bahagian yang hampir sama dengan korupsi, itu adalah mencopet, perampok. Ya. Jadi kalau pencopet dan perampok mengambil harta secara terang-terangan. Hanya saja pencopet memilih melarikan diri setelah mengambil harta orang lain. Sedangkan perampok, dia mengandalkan kekuatan untuk memaksa pemilik menyerahkan hartanya, dan ini berbeda dengan pencuri yang melakukan aktivitasnya secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak mungkin mencegahnya dengan kekuatan secara langsung. Sementara mencopet dan perampok mengambil harta secara nyata dan terang-terangan, sehingga memungkinkan untuk dicegah atau ditindak langsung ketika sedang beraksi. Nah, ini. Lalu bagaimana dengan korupsi? Nah, jadi korupsi tidak dapat diidentikan dengan sirkah, mencuri. Sirkah mensyaratkan harta yang curi sudah jelas pemiliknya. Kalau korupsi itu uang negara masih abstrak sifatnya, bukan milik seseorang dan belum jelas akan diberikan kepada siapa, dan masih ada kemungkinan bisa ditelusuri bila terjadi penyelewengan, sebab jelas juknik dan juklaknya. Artinya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terhadap anggaran yang ada itu jelas. Ya. Itu koneksinya. Nih, bapaknya ada baterainya. Adiknya mantap-mantap.
Rồi. Pak tadi lu apa? Oh iya, ada tuh. Lo pakai cadar nggak dia? Ada dong pakai masker. Itu mau nggak itu bro? Masa ada keuntungan mau? Bener ale. Anu ko ambil le ya. Mak dami apa deh? Mana? Mending masker. Ini masker apa? Anu ko ambil le. Anu ko ambil hoka. Love you.
Soalnya nih, mau pindah. Nanti buka handuk jahat. Kok lepas nyamuk? Nanti mengakhiri nanti bah ini nanti mengakhiri itu. Itu lagi nanti nama. Oh, yang buat lagi. Oke, kurang aja bu. Pergi rendah aja namanya bu. Ayo, kopian. Aneh.
bisa.